itu kriteria seorang pemimpin itu ia mesti mencontoh kepada apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setidaknya kalau kita lihat ada sifat yang menonjol bagi Nabi itu ada 4 itu ya. Rubahnya sendiri. Nah, itu kan di ayat kan ada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau dia ingin merubah nasibnya, bukan orang lain yang merubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di episode perdana Majelis Baku Jaga. Majelis Baku Jaga adalah ruang bagi kita semua dari latar belakang apapun untuk berdiskusi, berekspresi, dan menuangkan pikiran. Di episode perdana kali ini, saya kedatangan teman saya, seorang pengajar, seorang yang alim, dan insya Allah dekat dengan hasanah keislaman. Beliau juga insya Allah soleh secara spiritual dan sosial. Assalamualaikum Ustadz Arikul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bintang. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik saja gitu. Kemarin dengar-dengar bulan Desember baru balik ke Padang ya Ustadz ya? Ya, Mungkin bisa jadi diceritakan. kemarin itu bulan Desember, alhamdulillah dapat beri kesempatan untuk mengikuti MTQ yang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi Sumatera Barat gitu, kampung halaman saya gitu. Dan singkatnya sampai nanti hari terakhir, alhamdulillah saya mendapatkan ya achievement lah, juara 2 gitu di cabang tafsir Al-Quran berbahasa Inggris gitu. Oke, berarti dapat runner up ya Ustadz? Ya, runner up. Belum. Alhamdulillah. Juara. Oh itu udah bagus banget Ustadz. Gini Ustadz, coba izin saya tarik dulu ke latar belakang Ustadz. Jadi Ustadz ini S1, S2 dari Mesir ya? Iya. Kemudian lahir besar di Padang. Ya, coba mungkin Ustadz bisa menceritakan gimana sampai seorang Ustadz Arikul Jetson bisa mengalami pendidikan di Kairo. Ya baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Ya jadi saya dari TK sampai SMA Aliyah, Madrasah Aliyah itu mengenyam pendidikan semuanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian nanti di akhir kelas 12 itu MA Madrasah Aliyah. Nah, itu setelah ujian nasional ada pembukaan tes seleksi menuju ke Universitas Al-Azhar ya. Pada waktu itu tahun 2012. Seleksinya itu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama tahap yang mana pengujinya itu masih dosen-dosen atau penguji guru-guru ustadz yang dari Indonesia. Alhamdulillah tes pertama itu lulus dan itu tempatnya waktu itu di Jakarta. Terus kemudian masuk ke tes tahap kedua. Nah itu pengujinya langsung didatangkan dari dosen-dosen Al-Azhar dari Mesir. Nah, dan itu tempatnya juga di Jakarta. Alhamdulillah lulus, ya, walaupun tidak 10 besar ya, karena yang 10 besar itu dapat beasiswa, selain dari itu biaya mandiri. Nah gitu. Dan akhirnya tahun 2012 bulan Oktober, tepatnya tanggal 10 Oktober 2012, pertama kali menginjakkan kaki di Kairo, Mesir. Oke, Ustadz, akhir-akhir ini Ustadz kita dan mungkin nanti akan puncaknya pada tanggal 14 Februari itu ada satu narasi besar, satu tema besar yang mungkin menimbulkan viral di masyarakat, yaitu menyangkut pemilihan umum. Nah, menurut Ustadz, pandangan Ustadz terhadap pemilihan umum ini seperti apa Ustadz? Baik,
pemilihan umum ini merupakan ya suatu keharusan ya di dalam negara kita dalam me- mensukseskan kepemimpinan nasional gitu. Memang mesti terjadi dan tidak mungkin dihindarkan karena pasti seorang manusia yang namanya ya manusia di muka bumi ini tidak ada kekuasaannya yang kekal abadi. Pasti ada awalnya dan pasti ada akhirnya. Maka karena seorang manusia yang menjadi pemimpin tersebut memiliki masa yang terbatas, maka dibutuhkan yang namanya suksesi dari A menuju B, menuju C, dan begitu seterusnya. Ya mungkin A ini sepanjang hayatnya gitu kan, atau sepanjang dunia ini masih ada gitu. Dia terus yang menjadi pemimpin, gak mungkin. Maka dibutuhkan yang namanya suksesi kepemimpinan. Dan di dalam negara kita caranya adalah melalui pemilihan umum. Jadi ini merupakan suatu proses yang mau tidak mau sebagai negara yang menganut paham demokrasi ya harus melewati yang namanya pemilihan umum dan itu biasa gitu. Iya Ustadz, ngomong-ngomong soal tadi berangkat dari viralitas itu tadi, eh, kita tahu bahwa di apa namanya lapisan masyarakat di semua kalangan dari elit sampai akar rumput, tua muda, kemudian apa namanya obrolan-obrolan yang muncul juga dari apa namanya kafe-kafe atau bahkan warung-warung kopi itu semua obrolan tentang politik. Nah, kita berkaca dari situ sebenarnya partisipasi politik masyarakat itu sangat tinggi sebenarnya. Kritisisme masyarakat terhadap politik itu sebenarnya sangat tinggi. Nah, tetapi yang menjadi dilema adalah eh, ketika partisipasi politik itu tinggi, ada keterbelahan di masyarakat. Nah, eh, saya mau nanya nih, menurut Ustadz, gimana nih caranya supaya kita tetap berpartisipasi dalam politik, tetapi juga menjaga persatuan? Ya mungkin yang bisa kita apa ya kan ya bisa kita kedepankan dalam masalah partisipasi kita dalam pemilihan umum ini yang pertama bagi kita itu silakan bagi siapapun itu mendukung pilihan yang ia yakini itu terbaik gitu. Jadi masing-masing individu memiliki pilihannya sendiri-sendiri. Tidak mungkin semua kita itu memiliki apa ya, memiliki selera yang sama. Itu mustahil dan Allah pun juga menciptakan kita itu berbeda-beda. Baik semuanya beda. Termasuk ini dalam pilihan politiknya gitu. Jadi mesti kita kedepankan rasa hormat kita kepada orang lain yang memilih pilihan tersebut. Nah, jadi masing-masing orang silahkan ia dukung pilihan yang ia yakini benar, tepat gitu kan. Kemudian ia kemukakan alasan-alasannya mengapa uh, ia memilih pilihan tersebut tanpa mendiskreditkan pilihan-pilihan orang lain. Jadi fokus aja dia di pilihan yang ia yakini itu saja. Nggak usah dia uh, masuk ke rumah tangga orang lain istilahnya gitu. Jadi dia tonjolkan kelebihan-kelebihan yang ia dukung, terus kemudian ia sosialisasikan itu nggak apa-apa gitu. Terus kemudian kalau mau diajak diskusi, ya nggak apa-apa gitu. Saling apa aja, saling kemukakan pendapat satu antar kita gitu kan, tanpa ada yang namanya menjelek-jelekkan, menjatuhkan har, harta harkat martabat seseorang dan lain-lain gitu. Fokus saja kita kepada uh, benefit dari pasangan atau pilihan yang kita uh, pilih tersebut. Berarti
tetap bisa berpartisipasi, tetap bisa kritis terhadap situasi politik, tetap bisa berdiskusi, tetapi yang perlu dikedepankan adalah memang saling menghormati tadi ya. Oke. Selanjutnya Ustadz, ini banyak istilah seperti ini Ustadz di masyarakat, yaitu memilih dengan hati nurani. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada lagi yang mengatakan memilih secara rasional. Nah, ini gimana nih menurut Ustadz posisi spiritualitas atau nurani itu dengan rasionalitas akal dalam memilih pemimpin? Menurut Ustadz gimana? Ya, dua hal tersebut adalah kalau di dalam Islam ya, tidak ada pertentangan antara akal dengan nurani. Nah, ini keduanya itu sejalan. Cuma memang beberapa keadaan karena kondisi pribadi seseorang itu yang belum matang mungkin ya. Dia belum menemukan formula yang tepat bagaimana dia memadukan akal dengan nurani tersebut. Padahal sebenarnya itu sejalan. Karena tidak mungkin Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada manusia itu akal, tetapi nuraninya itu bertolak belakang dengan akal. Itu juga sebaliknya. Dua hal ini yang menjadi istilahnya kompas manusia gitu dalam mengarungi hidupnya. Bagaimana mungkin nanti dia mengarahkan ke barat akalnya, tapi nuraninya mengarahkan ke timur? Nggak mungkin. Pasti sejalan. Cuma kita ada kadang-kadang belum mampu untuk meramunya dengan tepat atau mengkombinasikan atau uh, mengarahkannya ke hal yang tepat gitu. Semuanya sejalan. Ya, berarti kalau dalam Islam sendiri akal dengan nurani itu sejalan. Nah, tinggal dari kitanya aja gimana yang bisa mengarahkan, yang bisa mencocokkan, menemukan antara titik di antara kedua hal tersebut. Jadi gini Ustaz, kemudian kira-kira ada nggak kriteria dalam Islam mungkin, kriteria dalam memilih pemimpin? Ya baik, memang kepemimpinan ya di dalam Islam itu merupakan suatu yang urgen ya, penting. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri ada ayat ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin kamu. Ulil amri itu ya. Jadi kita ini memang diperintahkan untuk mentaati pemimpin. Untuk mencari atau memilih pemimpin itu berarti tidak sembarangan gitu. Pasti kita memiliki atau di dalam Islam ya secara khusus mengarahkan kepada kriteria yang sudah ditetapkan. Untuk melihat kriteria itu kita contoh saja gitu kan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang mana beliau itu di samping beliau pemuka agama, beliau juga ada pemimpin negara, pemimpin umat gitu. Maka yang mesti kriteria-kriteria kepemimpinan itu, kriteria seorang pemimpin itu, ia mesti mencontoh kepada apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setidaknya kalau kita lihat ada sifat yang menonjol bagi Nabi itu ada 4 itu ya. Sudah kita sama-sama ketahui. Yang pertama itu siddiq kan, jujur. Jadi cari pemimpin yang jujur gitu. Itu yang pertama. Lihatlah rekam jejaknya gitu. Kemudian lihat kepribadiannya sehari-hari, tingkah lakunya, apakah dia seorang jujur, maka itu yang dipilih. Terus yang kedua, siddiq, apalagi amanah. Nah, dia amanah apa yang ia dipercayakan kepadanya itu ia tunaikan. Nah, gitu kan. Tidak memble gitu, tidak tar kiri kanan gitu.
ia lurus terhadap amanah yang dibebankan kepadanya. Kemudian yang ketiga tabligh. Apa yang ia apa itu ya, yang ia terima gitu sesuai dengan apa yang ilmu pengetahuan yang ia miliki, ia sampaikan itu semua kepada orang-orang yang ia pimpin gitu. Ia ia tidak menyembunyikan apapun. Tidak ada namanya rahasia-rahasia selagi itu masih dalam kemaslahatan rakyat gitu. Tabligh. Yang ketiga, yang keempat ada namanya fatwana, cerdas gitu. Memang itu nggak mungkin lah gitu kan, yang dipimpinnya itu sudah sampai apa lah itu ya, memiliki pendidikan yang tinggi tapi pemimpinnya tidak gitu. Nah, itu kurang ideal gitu. Maka idealnya uh, seorang pemimpin ini memiliki 4 sifat ini yang sebagaimana dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau kita zaman-zaman sekarang itu setelah wafatnya Nabi itu tidak ada yang sempurna, yang otentik dengan beliau. Tetapi memang ambillah yang terbaik di antara yang ada gitu. Memang tidak 100%, tapi mungkin 90%, 80%. Pokoknya memang mendekati terhadap sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian bagi orang Islam ya gitu ya, bagi orang Islam uh, pemimpin itu tentunya yang pertama itu, yang paling utama itu mesti ia cari orang yang seakidah dahulu gitu. Nah, ini untuk internal Islam ya, belum nanti kita berbicara dengan antar bangsa di dalam berbangsa dan bernegara gitu. Internal Islam itu memang diperintahkan untuk memilih pemimpin yang juga sesama Islam gitu, sama akidah. Di ayat kan ada itu, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan orang kafir sebagai pemimpinmu. Tidak orang beriman yang kamu pilih itu. Jadi memang diperintahkan ya. Itu bukan rasis. Jadi jangan nanti ada orang yang menyalahartikan itu adalah rasis, itu sara gitu kan. Bukan. Tapi di dalam internal Islam memang itu diajarkan memilih pemimpin yang seakidah. Baru nanti kalau diskusi antar di dalam berbangsa dan bernegara itu lain lagi. Nah, gitu. Tapi ini di internal Islam. Kemudian nanti di literatur-literatur lainnya gitu banyak juga ditambahkan beberapa syarat gitu. Seperti contohnya dia memiliki sifat bijak gitu. Dia bijak karena nanti kalau rakyatnya apa ya memiliki suatu masalah, dia bisa bijak, dia bisa tenang dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyatnya, itu contoh. Kemudian dia harus berani gitu. Kalau dia memiliki apa negaranya itu diserang misalnya kan, dialah yang terdepan. Nah, dialah yang terdepan untuk memimpin pasukannya dan lain-lain gitu. Nanti untuk lebih jelasnya ada itu di salah satu referensi yang saya pakai yaitu di kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah oleh Imam Al-Mawardi gitu. Itu kitab yang fenomenal tentang politik Islam itu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam kitab tersebut. Ya, oke, ini menarik nih Ustadz. Jadi tadi Ustadz mengatakan bahwa kriteria memilih pemimpin itu memang merujuk pada Nabi. Berarti Nabi di sini menjadi memang uswatun hasanah, menjadi role model bagi kita semua. Nah, yang menariknya nih adalah Ustadz, terkadang itu ada perbedaan antara pra dan pasca pemilihan. Jadi ketika pra mungkin pemimpin kita itu katakanlah mencitrakan dirinya itu yang baik-baik, yang positif-positif. Nah, nanti
ketika pasca pemilihan atau ketika masa pemerintahannya sedang berjalan, itu ya katakanlah ada beberapa hal yang mungkin tidak dilaksanakan, tidak ditepati, atau bahkan mungkin diingkari. Nah, itu kita sebagai masyarakat menyikapinya bagaimana, Ustadz? Apakah kita masih harus untuk menaati pemerintahan, atau mungkin ada solusi-solusi bijak dari Ustadz mungkin untuk kami masyarakat dalam menyikapi hal-hal yang seperti itu sehingga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat? Baik, mungkin di antara solusi bagi kita sebagai masyarakat apabila menemukan pemimpin yang seperti itu, di awalnya baik, kemudian di tengah-tengah ya agak melenceng gitu ya. Yang pertama tentunya mengingatkan sesuai dengan jalur atau prosedur yang sudah disediakan oleh negara gitu kan. Misalnya kalau di Indonesia ini kalau mengingatkan presiden ya misalnya gitu, itu bisa melalui mekanisme DPR, nah gitu kan, wakil-wakil rakyat kita yang ada di parlemen lah gitu. Nah itu fungsi mereka itu salah satunya juga untuk mengingatkan presiden, pemimpin nah gitu secara umum eh, apabila dia melenceng gitu dari apa yang ia gariskan di awal. Kemudian kalau melencengnya atau perubahannya itu di dalam masalah agamanya gitu. Nah ini juga mesti tidak serta merta kita langsung mencapnya gitu. Sudah bukan golongan kita. Enggak, ingatkan dahulu. Sudah sampaikan kepada beliau ini apa yang mesti ia perbaiki gitu, apa yang mesti ia uh, lakukan dalam memperbaiki kesalahannya misalnya. Itu wajar gitu karena pemimpin yang kita tunjuk itu juga manusia, bukan seorang malaikat gitu kan. Jadi bisa saja dia memiliki kesalahan dan bahkan ia terlupa atau melenceng dari kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan di awal, nah, gitu. Atau mungkin dari segi kepribadiannya gitu, awalnya dia baik, kemudian tahu-tahu di tengah dia dapat kesempatan untuk melakukan hal-hal yang melenceng gitu. Nah itu kita rakyat gitu kan, atau nanti di apa ya di presiden nih, kalau presiden ya misalnya itu dia kan memiliki instrumen itu ada namanya penasehat ya, penasehat presiden, penasehat dari penasehat itulah yang mengingatkan presiden jika hal-hal yang melenceng itu terjadi, maka penasehat ini fungsinya mengingatkan presiden tersebut. Nah, itu mekanisme ya kalau yang kita lihat yang ada di Indonesia gitu. Jadi artinya kita tidak serta merta tidak mematuhi eh, pemimpin tersebut selama dia ini tidak memerintahkan kepada maksiat. Saya presiden atau pemimpin menganjurkan atau mengajak kepada perbuatan korupsi, ya itu baru tidak kita taati. Tapi mungkin kalau kebijakan-kebijakan yang keliru gitu kan, nah itu tidak menjadi apa ya, tidak sampai kita tidak mentaatinya pula gitu. Nah, hanya masalah kebijakan yang kurang tepat gitu kan. Kemudian nanti bisa didiskusikan antara sesama ahlinya gitu dengan presiden. Nah, ini yang tepat seperti ini Pak Presiden dan uh, keputusan ada di tangan Bapak. Itu. Ya, baik Ustadz. Berarti dalam menyikapi hal-hal tersebut tentunya masyarakat memang harus perlu menyikapinya dengan kepala dingin, ya, dengan saling mengingatkan, dan tentunya tadi yang seperti Ustadz bilang, berdiskusi atau musyawarah. Jadi tidak ada pertentangan, tidak ada keterbelahan di masyarakat. Kira-kira seperti itu Ustadz.
Terus mungkin terakhir nih Ustadz, sebagai seorang pemimpin tentu dia harus punya visi misi ke depan sama masyarakat dan bangsanya. Nah, visi misi itu tentunya harus membawa bangsanya, membawa masyarakatnya itu menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kalau kita bisa bahasakan itu seperti sense of achievement. Jadi, pemimpin punya kepekaan untuk mengajak masyarakatnya mengarah ke arah yang lebih baik, untuk berkarya, untuk berinovasi, dan untuk berprestasi. Nah, menurut Ustadz, urgensinya seorang pemimpin untuk katakanlah mengarahkan masyarakatnya untuk semangat dalam berkarya, semangat dalam berprestasi itu seperti apa, Ustaz? Masalah seorang pemimpin itu mengarahkan masyarakatnya untuk menuju kepada arah yang lebih baik itu memang demikian gitu. Memang mesti. Jadi suatu kaum itu tidak akan berubah nasibnya kecuali kaum tersebut yang merubahnya sendiri. Nah, itu kan di ayat kan ada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau dia ingin merubah nasibnya, bukan orang lain yang merubah, tapi dirinya, kaumnya gitu. Artinya perlu ada semangat dari dalam dan itu ditunjukkan di dimulai dari pemimpinnya terlebih dahulu untuk menuju kepada arah yang lebih baik. Nggak mungkin lah gitu kehidupan dunia ini stagnan saja, datar saja gitu. Pasti seseorang itu atau manusia itu pengen lebih baik dari masa lalunya gitu. Di dalam hadis kan juga ada siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, ya adalah orang yang beruntung. Dan siapa yang hari esoknya lebih baik daripada hari ini, dia yang beruntung gitu. Jangan sebaliknya gitu. Jangan sampai mundur gitu. Jadi butuh kepada uh, apa ya namanya lonjakan-lonjakan gitu demi kebaikan bangsanya. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah ia memperhatikan apa yang ia lakukan pada esok hari. Artinya ia persiapkan usaha-usaha apa yang akan ia lakukan demi kemajuan negara dan bangsanya. Itu mesti ada di dalam seorang pemimpin. Gitu. Ustaz. Baik teman-teman, itu tadi dia obrolan saya dengan Ustadz Arikul. Jadi teman-teman sekalian tetap pergunakan partisipasi politiknya, kemudian tetap memilih pemimpin atau berdasarkan kriteria-kriteria yang memang teman-teman yakini, teman-teman percayai, dan teman-teman mungkin sudah menimbangnya dengan baik. Dan jika siapapun yang terpilih nanti, kita dukung sama-sama, jangan ada keterbelahan di antara kita. Dan setelah pemilu nanti, mari kita sama-sama membangun negara ini, kita bekerja, dan kita berkarya untuk negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.